Pembunuhan brutal atas Victoria, seorang bocah berumur 10 tahun, membuat komunitas di Albuquerque marah dan menuntut keadilan untuk Victoria. Anak manis yang suka berenang dan gimnastik ini, yang selalu tersenyum, tak banyak menuntut, hidupnya selesai dengan cara yang mengerikan, tepat di hari ulang tahunnya. Seperti kasus umumnya, ada tersangka, pengakuan, dan saksi-saksi. Tapi semakin kita ikuti kisahnya, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan. Apakah ibunya benar-benar terlibat? Siapa yang mengatakan yang sejujurnya atau sebenarnya? Kenapa ada yang tega melakukan kejahatan yang begitu brutal kepada bocah kecil ini? Bersama saya Grace, mari kita dalami tragedi kelam yang menimpa Victoria Martins. Victoria Ann Martins lahir 23 Agustus 2006 di Albuquerque, New Mexico, dari Michelle Martins yang waktu itu berumur 25 tahun, seorang wanita berasal dari Bronx, New York, lalu menetap di New Mexico. Victoria punya satu adik laki-laki, lain ayah, Matthew Oetings. Selisih umur mereka cuma 2 tahun. Michelle nggak tahu siapa sebenarnya ayah Victoria. Victoria dan Matthew sekolah di SD Petroglyph. Guru-guru mengenal Victoria sebagai anak yang sopan, manis, cerdas, dan masa depan cerah menantinya. Michelle dan kedua anaknya masih tinggal bersama orang tua Michelle. Dengan begini, Michelle agak tertolong membesarkan kedua anaknya. Walaupun begitu, Michelle ingin mendapat pekerjaan yang baik. Setiap melewati Toserba Safeway, dia selalu berpikir, seandainya saja aku bisa bekerja di sini. Pucuk dicinta ulam tiba, Toserba Safeway membuka lowongan pekerjaan. Michelle melamar. Dari wawancara sampai tes kesehatan termasuk tes narkobis, dia lulus. Michelle senang sekali. Gajinya jauh lebih besar dari gaji tempat di mana dia bekerja sebelumnya. Ketika merasa sudah mapan dan sudah bisa beli mobil, Michelle memutuskan untuk berdikari. Bersama kedua anaknya, dia menyewa apartemen 3 kamar di Villa Arroyo di Jalan Irving Boulevard. Michelle juga sudah siap untuk memulai relationship lagi. Pada bulan Maret 2016 dia berkenalan dengan David Hernandez. Dengan cepat David pindah ke apartemen Michelle. Michelle nggak tahu banyak tentang David. Sampai satu saat David nyosor ke Victoria. Michelle begitu marah dan dia mengusir David. Selain itu, Michelle juga melaporkan David Hernandez ke Departemen Anak Remaja dan Keluarga atau CYFD. Tapi departemen tersebut tidak menindaklanjuti laporan Michelle. Tak lama setelah David diusir, pria itu ditangkap polisi karena menculik bocah berumur 4 tahun dari halaman rumahnya. Sang ibu mengejar David dengan mobilnya, menabrakkan mobilnya ke mobil David sampai dia berhenti dan sang ibu berhasil menyelamatkan putrinya. Michelle move on dengan hidupnya. Tapi perjalanannya belum terlalu jauh saat dia berkenalan lagi dengan seorang pria pada bulan Juli 2016 di situs jodoh online Plenty of Fish. Fabian Gonzalez, 31 tahun. Michelle ini tidak pandai dalam menilai seseorang, khususnya pria-pria yang berpacaran dengannya. Fabian Gonzalez juga punya catatan kriminal yang panjang, mulai dari pedofil, jual beli narkobis, penyerangan terhadap wanita, perampokan, sampai mabuk saat menyetir. Bahkan sebenarnya saat itu Fabian adalah tahanan luar selama 2 tahun karena menyerang bekas pacarnya. Dia juga anggota geng Meksiko. Fabian tidak punya tempat tinggal, dia menumpang di rumah temannya. Waktu dating, Michelle harus menjemput Fabian karena Fabian gak punya mobil. Michelle yang bekerja full-time di Toserba Safeway harus menjadi supir juga untuk Fabian setiap kali mereka bertemu dan jalan kemana-mana. Capek juga dia. Akhirnya Fabian bilang, daripada kamu capek jadi supir aku, gimana kalau aku yang jadi supir kamu? Antar jemput kamu bekerja. Itu artinya Fabian harus tinggal bersama-sama Michelle dan anak-anak. Akhirnya Michelle menyerah dan membiarkan Fabian tinggal dan hidup bersamanya dan anak-anak di apartemennya. Padahal belum juga sebulan mereka berkenalan. Michelle nggak tahu siapa Fabian. Baru 1 minggu mereka tinggal bersama, Fabian bilang kepada Michelle kalau sepupunya Jessica Kelly, 31 tahun, baru keluar penjara dan tidak punya tempat tinggal. Kan masih ada 1 kamar kosong di sini. Izinkan Jessica menumpang sampai dia menemukan tempat tinggal, kata Fabian. Di belakang Michelle, Jessica membayar $50 pada Fabian untuk uang sewa. Bayangkan,
Sekarang ada 2 kriminal tinggal bersama Michelle dan anak-anaknya. Jessica ini bolak-balik masuk penjara dalam 10 tahun terakhir. Pelanggarannya jual narkobis, menyerang orang, bahkan yang terakhir dia dipenjara karena meruda paksa. Gila. Selagi Michelle bekerja, Jessica mengumpulkan teman-temannya yang kacau-kacau di apartemen Michelle. Mereka minum, pakai barang haram, bahkan orgi. Padahal ada 2 anak tinggal di rumah itu. Tetangga juga komplain karena mereka sering pasang musik keras-keras. Michelle tidak suka dengan kelakuan buruk sepupu Fabian itu. Dia bilang pada Fabian akan menyuruh Jessica pergi tanggal 24 Agustus, sehari setelah Victoria ulang tahun. Jadi Michelle masih membiarkan Jessica ikut merayakan ulang tahun Victoria. Setelah itu dia harus pergi. Michelle tidak tahu kalau Fabian juga melakukan hal yang sama yang dilakukan Jessica. Pagi-pagi benar Victoria, gadis cilik kelas 5 SD itu sudah bangun. Dia begitu bersemangat karena hari itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-10. Dia menelpon neneknya dan bilang kalau ibunya akan merayakan ultahnya dan dia akan mengundang teman-temannya. 24 Agustus 2016 jam 4.30 pagi. Polisi tiba di kompleks apartemen setelah menerima telepon dari tetangga Michelle tentang kegaduhan dan teriakan-teriakan dari apartemen Michelle. And the guy's at our door saying he got beat up pretty bad. Oh my god. What's happening? There was a lady that's pretty beat up. I'm sorry? Yeah. Is it a male or a female that he's fighting with? There's two. No, there's a. Who are you fighting? Oh, there's a girl in the house. I don't know, but this girl's bleeding really bad. There's a little girl inside the house. How old? How old is your daughter? 10. Oh, yeah. She's 10. Is she awake? I don't know. She doesn't know. It's the other individuals inside her house. Michelle dan Fabian sudah ada di luar waktu polisi tiba. Ada luka menganga di kening Michelle. Darah mengalir dengan deras. Fabian juga begitu. Matanya babak belur. Jessica masih ada di dalam apartemen. Ketika dia melihat petugas datang, dia langsung membanting pintu dan menguncinya. Lalu dia loncat dari balkon. Pergelangan kakinya patah. Jessica, come here. Come here. I didn't do nothing. Come here. There's some shit that went down. No, I didn't do Hey, nothing. stop. Stop. Stop it. Stop it. I'm scared, Stop you it. guys. Ah! Walk to my car. I can't do it. Walk. I can't. My leg's broken. Polisi mendobrak pintu. Mereka melihat asap keluar dari kamar mandi dan mereka langsung memadamkan api dengan cepat. Polisi melihat gulungan selimut yang terbakar di dalam bak mandi. Mereka membuka gulungan selimut itu dan terkejut karena di dalamnya ada mayat bocah dalam keadaan terpotong-potong. Saat itu juga, Michelle, Fabian, dan Jessica digiring ke kantor polisi. Ketika di dalam mobil polisi, barulah Michelle diberitahu tragedi yang menimpa putrinya. Apa yang sudah terjadi? Kita kembali ke tanggal 23 Agustus. Jam 7 pagi, Victoria pergi sekolah dengan bis. Michelle bilang kepada putrinya, tunggu di halte bus setelah pulang sekolah. Hari itu hari libur Michelle. Dia akan mempersiapkan perayaan ulang tahun untuk Victoria. Pukul 11.40, Fabian mengajak Michelle ke rumah temannya, mulai dari siang sampai malam. Urusan mereka hanya di sekitar beli narkobis dan hangout di rumah temannya. 2 kali Michelle SMS ibunya untuk minta tolong untuk menjemput Victoria, karena Michelle tidak mau menjemput Victoria dalam keadaan yang gak beres. Ibunya bilang ibunya gak bisa menjemput karena dia sedang berada di luar kota. Itu pertama kalinya Michelle memakai narkobis. Kemudian Michelle juga menghubungi Jessica meminta untuk menjemput Victoria, tapi tidak ada respons dari Jessica. Sore itu Victoria menunggu jemputan di halte, tapi karena tidak ada yang datang, dia berjalan kaki ke rumah teman ibunya atau teman Michelle. Teman Michelle ini menelpon Michelle dan memberitahu kalau Victoria ada di rumahnya. Michelle pun bilang minta tolong untuk mengantarkan Victoria pulang. Sekitar jam 17, Michelle dan Fabian pulang ke apartemen. Tapi Michelle dan Fabian cuma sebentar saja di halaman rumah mereka karena mereka harus pergi lagi ke rumah abang Fabian.
Michelle masih sempat melihat putrinya dan Jessica mengobrol dengan tetangga di luar. Kemudian Jessica menarik ujung rambut anak itu untuk kembali masuk ke dalam rumah. Pukul 19.32, Fabian menelpon Jessica kalau dia dan Michelle bersama abangnya akan pergi ke rumah teman untuk mengambil 2 ons SABU. Pukul 20.48, Fabian dan Michelle kembali ke apartemen. Mereka giting berat, tampak paranoid dan lelah. Mereka tidak langsung masuk ke dalam rumah, malahan memilih tetap duduk di mobil sambil bernyanyi keras-keras. Hari itu, dari siang sampai malam, kesibukan Fabian dan Michelle hanya untuk urusan Bahlul. Dari dalam mobil, Fabian melihat Jessica menggendong sesuatu yang dibalik selimut menuruni tangga apartemen. Tapi kemudian naik lagi dan masuk ke dalam. Fabian bilang ke Michelle untuk menunggu di mobil. Lalu Fabian menyusul Jessica ke dalam apartemen. Apa itu? Katanya menunjuk selimut. Jessica yang sedang Bahlul dengan lidah keluh berkata bahwa Victoria sudah meninggal. Ada pria yang tidak aku kenal masuk ke dalam mencari kamu, cerita Jessica. Yang Jessica tahu setelah orang itu pergi, dia menemukan Victoria sudah dalam keadaan tewas. Jessica bilang orang tersebut menyuruh dia dan Fabian menutupi kejahatannya. Bagaimana caranya? Terserah. Kalau tidak, kau dan anak-anakmu akan bernasib sama dengan gadis itu. Fabian masih dalam masa tahanan luar atau bebas bersyarat selama 2 tahun. Jika dia terlibat kegiatan melanggar hukum, dia akan langsung masuk penjara. Hari itu kegiatannya jual beli narkobis dan Bahlul. Nggak mungkin dia akan lapor polisi perihal kematian Victoria. Begitu juga dengan Jessica. Belum juga 2 minggu dia keluar penjara. Akhirnya mereka sepakat menyembunyikan pembunuhan itu, membersihkan TKP, dan menghilangkan jenazah. Jessica bilang jangan sampai Michelle tahu. Paling tidak, jangan sampai dia tahu sebelum aku keluar dari rumah ini, katanya. Kemudian Michelle masuk ke dalam rumah atau apartemen. Lalu dia menanyakan di mana Victoria. Fabian dan Jessica menjawab sudah tidur di kamarnya. Michelle percaya tanpa mengecek. Dia pun masuk ke kamar tidurnya dan tidur. Fabian dan Jessica pun bergerak cepat. Mereka memotong-motong tubuh Victoria. Fabian mengeluarkan isi torsonya dan ditaruh ke dalam kantong sampah, lalu dimasukkan ke dalam keranjang pakaian kotor. Jessica membungkus sisa jasad Victoria dengan selimut dan ditaruh di dalam bak mandi. Setelah itu mereka membersihkan kamar mandi dari darah. Pukul 1 malam, mereka mengobrol di balkon. Jessica mengajak masuk tetapi Fabian menolak. Mereka kemudian adu mulut. Fabian membentak dengan keras, "Diam! Kau akan membangunkan tetangga," katanya. Lalu tak lama kemudian mereka berdua masuk dan Fabian langsung masuk ke kamar tidur. Fabian merasa sangat lelah. Saat lagi mau tidur pulas, tiba-tiba Jessica masuk dan menghajar Fabian dan Michelle dengan setrikaan. Keduanya terbangun dan tentu saja syok. Jessica kembali menghantam wajah Michelle. Darah bercucuran. Fabian dan Michelle berhasil melarikan diri. Fabian melompat dari balkon sedang Michelle kabur dari pintu depan lalu mengetuk pintu tetangga dan minta tolong dipanggilkan 911. Pada hari ulang tahunnya yang ke-10, bukannya perayaan ulang tahun seperti yang dijanjikan ibunya yang dia dapat, tapi justru kebrutalan yang dialami sampai tarikan nafas yang terakhir. Kepada polisi, Michelle bilang kalau mereka bertiga mengkonsumsi SABU dan Bahlul parah. Michelle menyaksikan Fabian dan Jessica memberikan barang haram itu kepada si bocil agar dia merasa rileks bersama mereka. Menurut Michelle, Fabian sudah berkali-kali ngerjain si bocil. Tapi Michelle mendapat kepuasan tersendiri melihat si bocil bersama cowok tuwir. Itu membuat Michelle beberapa kali menjokul si bocil ke bandot-bandot. Tapi masalah ini, polisi tidak bisa mengkonfirmasi karena tidak ada saksi. Sementara itu Jessica berkata lain. Seorang pria memasuki apartemen dan dengan aksen Meksiko dia mencari Vavo, nama gaul Fabian. Pria itu bilang Fabian sudah melakukan kesalahan yang sangat besar sambil masuk ke semua kamar mencari Fabian. Saat membuka kamar Victoria, kemudian pria itu melampiaskan dendamnya pada Fabian ke Victoria. Si bocil dirutpak dan dicekik. Sebelum pria itu pergi, dia berkata bahwa Jessica dan Fabian harus membereskan mayat Victoria. Atau dia dan anak-anaknya akan menjadi korban berikutnya. Sementara dari awal Fabian sudah ngotot kalau dia tidak terkait dengan peristiwa itu.
Mereka semua didakwa dengan pembunuhan tingkat 1, mutilasi mayat, rutpak, menelantarkan si bocil, menghilangkan alat bukti, dan kepemilikan barang haram. Ketika hasil otopsi keluar, itu pun tidak berbanding lurus dengan pengakuan ketiga orang itu. Penyebab kematian Victoria adalah karena cekikan. Tidak ditemukan unsur SABU atau jenis narkobis lainnya atau miras pada tubuh anak itu seperti yang diceritakan Michelle. Michelle sudah memberikan kesaksian palsu. Ditemukan DNA pria di sekujur tubuhnya, lehernya, punggungnya, tangannya, jari-jari dan di bawah kuku-kukunya. Dan ternyata tidak satu pun DNA dari ketiga tersangka cocok dengan DNA yang ditemukan di tubuh Victoria. Polisi mengambil sampel yang ada di tubuh Victoria, kemudian dikirim ke database DNA dan berharap menemukan DNA yang cocok. Ada hal lain yang mencengangkan lagi, yaitu si bocil kena penyakit menular di anunya. Dokter bilang itu bukan hal yang baru muncul dalam semalam. Siapa yang kasih dia penyakit menular itu? Hasil otopsi membuat polisi mencabut dakwaan rutpak dan pembunuhan terhadap Michelle dan Fabian. Pencabutan dakwaan itu didukung dengan fakta data ponsel yang menunjukkan kalau Michelle dan Fabian tidak ada di rumah pada saat Victoria dihabisi. Victoria diperkirakan meninggal antara pukul 19 dan pukul 21. Karena adanya perbedaan hasil otopsi dengan kesaksian para tersangka, polisi dan jaksa membentuk tim baru dan menyelidiki kasus ini dari awal lagi. Dakwaan baru dijatuhkan kepada Michelle, yaitu penelantaran anak. Fabian didakwa dengan merusak mayat, menghilangkan alat bukti, dan penelantaran anak. Tuntutan pembunuhan yang dijatuhkan kepada Jessica Kelly pun dicabut setelah dia menerima tawaran untuk mengaku bersalah atas dakwaan yang sama seperti yang dijatuhkan kepada Fabian. Jessica lebih dahulu disidangkan dan tanggal 22 Maret 2022 dia mendapat vonis 50 tahun penjara, potong masa tahanan 6 tahun, jadi dia akan keluar pada tahun 2069. 7 bulan kemudian, 27 Oktober 2022, Fabian Gonzalez mendapat hukuman 37,5 tahun. Tidak ada potongan tahanan, sebab Fabian tidak ditahan sampai dia disidang. Tanggal 10 November 2022, Michelle mendapat vonis 12 tahun, potong masa tahanan 6 tahun, dan dia akan bebas pada tahun 2028. Jason Outing, yang adalah ayah Matthew, mantan pacar Michelle, berkata, Michelle yang dia kenal tidak menggunakan narkobis. Dia seorang ibu yang bertanggung jawab dan sayang kepada anak-anaknya. Michelle bukan monster. Dia cuma salah gaul. Jason merasakan kesedihan yang mendalam atas tragedi yang menimpa Victoria. Tapi di satu sisi, dia bersyukur putranya, Matthew, ada bersamanya pada malam pembunuhan itu. Kalau tidak, mungkin putranya juga akan terbunuh. Matthew kini berusia 15 tahun dan tinggal bersama Jason di Texas. Sekarang pertanyaannya adalah siapa sebenarnya yang dengan kejam menyodomi dan menghabisi Victoria? Jaksa Raul Torres bilang berdasarkan kesaksian Jessica, kemungkinan besar pelakunya adalah musuh Fabian dari geng Meksiko lainnya. Persoalan mereka bisa jadi karena bisnis narkobis. Raul berharap suatu saat Jessica mau membuka siapa pria yang mencari Fabian malam itu. Kasus pembunuhan Victoria akan terus dibuka dan Raul Torres yakin dengan teknologi DNA yang terus berkembang, kasus ini akan bisa diselesaikan. Victoria Ann Martens begitu bergairah karena akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10. Tapi bukan perayaan yang dia dapat. Hidupnya malah berakhir dengan tragis. Beristirahatlah dalam damai, bidadari kecil. Seandainya saja dari awal Michelle menolak masuknya Fabian dan Jessica ke dalam rumah, mungkin akan lain ceritanya. Mahal sekali akibat yang dia tanggung dari pergaulan yang salah itu. Kita bisa ambil hikmahnya dari peristiwa ini. Buruk sekali dampak narkobis itu. Seperti yang Jessica katakan kepada adiknya, saya berhalusinasi. Teman, jauhi narkobis ya. Happy birthday, dear Victoria. Happy birthday to you.
Baiklah, sampai di sini kisah tentang Victoria Martins yang hidupnya berakhir dengan tragis. Terima kasih sudah bersama saya sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan komen. Buat Anda yang baru menemukan channel ini, semoga Anda suka dengan kisah yang saya ceritakan dan mau mensubscribe dan mengklik kisah-kisah lainnya di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Love you. Bye.